Apakah orbs dan UFO itu sebenarnya kalau saja kita percaya bahwasanya kalau kita sudah mati di alam sebelah, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan di bumi bisa juga kita lakukan di alam sebelah. Kalau kita bisa bikin helikopter dan bawa helikopter, di alam sebelah juga kita bisa bikin helikopter dan bawa helikopter. Nah, setelah masa penghakiman dan penghukuman, Yang Maha Kasih mengizinkan kita hidup lagi untuk mendidik keturunan kita, menghibur atau membantu mereka supaya doanya dan impiannya tercapai ya. Nah, makhluk UFO ini dan orbs dulunya mereka adalah makhluk yang mula-mula sebelum wujud evolusi makhluk mencapai wujud makhluk manusia seperti kita sekarang ini. Dulunya makhluk yang mula-mula itu ada yang jarinya 1 dan sampai berjari 7, dan bentuk kepalanya belum seperti kita, dan juga bentuk matanya juga belum seperti kita. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat sekilas ada hantu yang wujudnya mirip-mirip seperti kita ya. Nah, kenapa wujud manusia berhenti pada wujud kita sekarang ini? Kenapa evolusi makhluk berhenti pada wujud manusia seperti kita ini? Karena manusia itu bisa super dan bisa biasa-biasa. Tetapi di orbs dan UFO itu mereka itu sangat pintar dan super pintar. Itu sebabnya bangsa-bangsa besar dan para pemimpin-pemimpin berebutan ya menangkap mereka, meminta mereka untuk menolong kita. Untuk menolong mereka. Syukur-syukur untuk hal yang baik ya. Kalau untuk yang tidak baik, hanya untuk keegoisan mereka. Nah, kita juga yang kena imbasnya, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa ini. Nah, apakah orbs dan UFO itu bisa berperang dan bisa membahayakan? Bisa saja ya, karena mereka melakukan sesuatu untuk menolong yang meminta mereka menolong ya. Keinginannya si ini, keinginan si itu ya, mereka jadi si ini dan si UFO ini dan si UFO itu ya berkelahi, berperang ya. Yang kena imbasnya ya kita ini, orang yang tidak mengerti apa-apa. Tapi ya itulah, kita berdoa saja supaya para pemimpin diberikan hati yang damai. Nah, setelah itu mengapa Putin menertawakan orang Indonesia? Karena orang Indonesia kebanyakan tidak menyadari kalau mereka adalah keturunan dewa-dewi ya. Kita lebih tua daripada UFO dan orbs itu. Dan kita lebih pintar dari makhluk UFO dan makhluk orbs yang mereka rebutkan itu. Di dalam darah kita ini adalah darah dewa-dewi. Darah orang yang super-super cerdas dan dekat dengan Yang Maha Kasih. Tapi kita tidak menyadari itu. Kita tidak pernah minta tolong kepada Ibu Bumi, Dewa dan Dewi, sebab kita lupa ya ajaran leluhur kita. Nah, itulah juga yang diperebutkan negeri kita inilah yang diperebutkan juga Ukraina dan Putin itu, bukan negeri kita. Mereka ingin menguasai pusat teknologi galaktik yang mula-mula yaitu ada di negeri kita ini. Itu yang ingin mereka perebutkan. Tetapi Ibu Bumi kan tidak mengizinkan. Mereka adalah pendatang. Mereka itu bangsa yang muda ya. Kita lah makhluk yang tua, makhluk turunan dewa-dewi. Kita berdoa saja semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan damai di hati para bangsa-bangsa besar seperti Putin, pemimpin besar Putin, juga Trump, supaya menyuruh warga menanam bibit pohonnya supaya kita sehat kan dan jadi kaya. Kita bisa panen buah-buahan dan menjual kayu. Itu yang diperintahkan oleh Ibu Bumi. Apakah manusia tidak merasa kehilangan? Tidak merasa pohon berkurang, tidak merasa burung-burung dan binatang-binatang lain hilang, tidak ada rumah untuk burung bertengger? Di manakah kesadaran kita? Mari kita menanam bibit pohon di tempat yang kosong ya. Terima kasih. Horas.